Malam itu, saya lagi dalam perjalanan pulang ke Garut. Rencananya cuma mau nengokin orang tua, tapi karena kerjaan kelar agak malam, saya berangkat sekitar jam 9 lewat. Jalanan waktu itu sepi banget, cuma suara motor dan angin malam yang kedengeran. Pas udah masuk daerah pegunungan, kabut mulai turun tebal. Lampu motor saya cuma nyorot putih tipis, padahal biasanya terang banget. Saya mulai ngerasa aneh, karena di tikungan yang biasanya rame pedagang jagung rebus, kok kosong total. Padahal jam segitu biasanya masih ada yang buka. Tiba-tiba dari jauh saya lihat ada seorang nenek berdiri di pinggir jalan. Dia pakai selendang putih panjang, mukanya nggak jelas karena kabut. Saya pikir ya udah, paling warga setempat. Tapi pas saya ngelewatin, kok bau bunga melati langsung nyengat banget. Saya nengok ke kaca spion, dan nenek itu udah nggak ada. Bulu kuduk langsung berdiri. Saya nambah gas, tapi makin jauh makin aneh. Di tengah jalan, saya lihat bayangan orang nyebrang. Refleks saya ngerem, tapi nggak ada siapa-siapa. Cuma suara langkah kaki dari arah belakang motor. Padahal saya sendirian. Saya berhenti bentar buat tenangin diri. Tapi pas lagi diam, saya dengar suara perempuan ketawa lirih dari semak-semak. Saya nyorot pakai senter HP. Dan saya lihat bayangan perempuan rambutnya panjang banget, matanya merah, kayak ngikutin gerakan senter saya. Saya langsung starter motor, gaspol. Tapi anehnya, jalan yang saya tempuh kok kayak muter di situ-situ aja. Saya lewat warung kosong itu lagi, lewat tikungan yang sama lagi. Padahal GPS di HP nunjuk ke arah benar. Sampai akhirnya saya lihat sebuah mobil pickup tua parkir di pinggir jalan. Di dalamnya ada bapak-bapak pakai jaket tebal. Saya berhenti dan nanya arah ke Garut. Bapak itu diem aja, nggak ngomong sepatah kata pun. Saya ulang lagi nanyanya, tapi pas saya nengok lebih dekat, ternyata bapak itu nggak punya muka. Datar, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Saya langsung teriak, gas motor sekenceng-kencengnya tanpa nengok ke belakang. Dan entah gimana, tiba-tiba saya udah nyampe di Gapura. Selamat datang di Garut. Begitu sampai rumah, saya cerita ke orang tua. Kata bapak saya pelan, kamu lewat jalan Cisurupan ya? Situ udah lama nggak ada yang berani lewat malam. Dulu pernah ada mobil jatuh ke jurang, penumpangnya belum pernah ditemukan sampai sekarang. Setelah kejadian malam itu, saya bener-bener gak mau lewat jalan Cisurupan lagi. Tapi sialnya, seminggu kemudian saya harus balik ke Bandung lagi buat urusan kerja. Dan waktu pulangnya, hujan deras, jalanan banjir, dan satu-satunya jalur yang bisa dilewatin cuma lewat situ lagi. Saya sempat mikir 2 kali. Tapi karena gak ada pilihan, saya nekat berangkat juga. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Kabut udah mulai turun, dan hawa dingin Garut makin nyelekit tulang. Saya udah siapin semua, doa, jimat kecil dari ibu, dan bensin full. Tapi baru masuk 5 menit ke jalan itu, motor saya tiba-tiba batuk-batuk dan mati total. Padahal bensin masih penuh, dan sebelumnya nggak ada masalah sama sekali. Saya turun, coba starter berkali-kali, tapi malah keluar suara kayak orang bisik dari arah belakang. Tapi suara itu kedengeran makin jelas, kayak deket banget sama kuping saya. Saya nyalain senter HP dan di pinggir jalan kelihatan bunga melati berserakan. Anehnya bentuknya kayak nyusun tulisan. Saya udah keringat dingin. Tapi dalam hati saya tetap maksa. Paling cuma halusinasi. Saya dorong motor pelan-pelan. Jalanan licin banget karena hujan. Pas sampai di tikungan, tiba-tiba ada cahaya lampu mobil dari belakang. Saya minggir, mau kasih jalan. Tapi pas mobil itu ngelewatin saya, bannya nggak nyentuh tanah. Mobil itu melayang pelan, dan di dalamnya saya lihat penumpang tanpa kepala, duduk diam dengan darah netes dari lehernya. Saya langsung jatuhin motor dan lari. Tapi anehnya, tiap kali saya lari, suasananya nggak berubah. Jalan itu muter lagi ke tempat yang sama. Tikungan, warung kosong, dan bau melati yang makin tajam. Saya sadar saya terjebak di jalan yang sama. Kayak lingkaran gaib yang nggak punya ujung. Sampai akhirnya dari kabut muncul bayangan nenek. Dia jalan pelan ke arah saya sambil bawa lentera tua. Wajahnya keriput tapi senyumannya nggak wajar. Lebar banget, hampir nyentuh telinga. Dia ngomong pelan, kamu udah janji nggak lewat sini lagi. Nah, saya mau jawab, tapi mulut saya nggak bisa gerak. Nenek itu makin deket, lalu dia tunjuk dada saya dan bilang, sekarang kamu gantian, nemenin mereka. Setelah itu, saya ngerasa tubuh saya dingin banget kayak diselimutin es. Pandangan saya gelap. Paginya, warga nemuin motor saya di pinggir jalan Cisurupan, mesin masih nyala. Tapi saya nggak ada. Kata orang-orang, tiap malam Jumat sekarang suka ada yang lihat motor melaju pelan sendirian di jalan itu. Dan kadang ada suara laki-laki minta tolong tapi nggak pernah kelihatan orangnya. Beberapa percaya itu arwah saya yang belum bisa pulang.